Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Harus diakui, Presiden Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia saat ini, karena dia sudah banyak berbuat untuk bangsa ini, membagi-bagikan BLT, ya, memperhatikan orang-orang yang kecil, yang lemah, dengan bagikan beras, bantuan tunai langsung, uang 600.000 yang pakai ATM merah putih itu, dan apalagi sebelum pemilu, triliunan bantuan tunai langsung dikucurkan oleh Jokowi. Lihat ya, jasa dari Jokowi, ratusan ribu kilometer jalan tol dibangun, ya, meskipun dengan utang. Lihat kereta cepat, berani dia membangun kereta cepat meskipun dengan utang. Dia berani memindahkan IKN meskipun dengan utang. Meskipun awalnya investasi, lewat investasi dan tidak pakai APBN, tapi kemudian dia ingkari, dan akhirnya kereta cepat maupun IKN itu pakai APBN. Tidak ada presiden yang lebih baik kecuali Jokowi. Itulah presiden yang terbaik Indonesia saat ini, dibanding Soekarno, dibanding Soeharto, dibanding Habibie, dibanding Gus Dur, dibanding SBY, dibanding Megawati. Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia menurut pengagumnya, dan itulah perspektif dari orang-orang yang memang mengagumi presiden mereka, dari kalangan orang biasa yang tidak punya masa lalu sebelumnya dan memberikan banyak perubahan. Sangat inspiratif terhadap bangsa ini, sehingga sekarang bermunculan terima kasih guru bangsa, doa kami selalu menyertai. Tetaplah Jokowi dan Ibu Hajah Iriana, tetaplah jadi guru bangsa, dengan baliho-baliho raksasa di mana-mana, mungkin di seluruh Indonesia, ucapan penghargaan dari rakyat terhadap presidennya yang sudah mempersembahkan yang terbaik. Itulah suara-suara yang memang ada, bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terbaik. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, meskipun kita membenci Joko Widodo sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia 2 periode. Itulah presiden kita yang terbaik, meskipun dia adalah satu-satunya presiden di antara 7 presiden yang berhasil mencetak hutang yang begitu banyak, sehingga tahun depan utang yang jatuh tempo saja 800 triliun. Tentu membuat pusing presiden terpilih yang baru, Prabowo Subianto. Tapi harus diakui, sebagian masyarakat menganggap Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah dilahirkan sepanjang Indonesia merdeka. Itu satu perspektif. Tapi perspektif dari kelompok kaum menengah yang makin tipis dan tidak mendapat apa-apa, itu mereka geram, karena di zaman Jokowi lah terjadi kebohongan yang luar biasa.
Jokowi berhasil menarik mundur demokrasi ke belakang. Dan justru tidak seperti presiden sebelumnya, dia ikut mengantarkan anaknya, mantunya memasuki posisi-posisi politik yang penting, sehingga kaum kelas menengah itu menganggap Jokowi presiden pertama yang membangun dinasti politik dan memberikan contoh yang kurang bagus terhadap masyarakat, sehingga muncul dinasti politik di berbagai daerah dan mereka merasa mendapatkan legitimasi bahwa dinasti politik adalah suatu yang sah dalam demokrasi karena pimpinannya yaitu Jokowi memberikan contoh menguatnya dinasti politik yang menumpuk kekuasaan untuk lingkungan keluarga terdekatnya saja, anak, mantu, adik ipar dan lain-lain. Di mata pengkritiknya seperti Amin Rais itu mengatakan Jokowi adalah presiden terburuk di Indonesia, sebagaimana kita bisa saksikan di Amin Rais Official. Dan Profesor Dr. Rias Rashid, ahli pemerintahan dan seorang ahli otonomi daerah, dan pikiran-pikirannya banyak dipakai oleh banyak kalangan karena kepakarannya. Dia mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden paling buruk sepanjang Indonesia merdeka. Bahkan MH Ainun Najib yang menggagas Jamaah Ma'iyah itu pernah mengatakan Indonesia itu sudah dikuasai oleh Fir'aun. Yang dia maksud Fir'aun adalah Jokowi, dikuasai oleh Korun. Yang dia maksud Korun adalah 10 naga. Dan Indonesia sudah dikuasai secara sempurna oleh Haman, yaitu Luhut bin Sarpanjaitan. Jadi suara-suara dari kaum cendekiawan itu betul-betul menyimpulkan bahwa Jokowi adalah presiden yang bertanggung jawab terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Bahkan menurut tapi Indonesia Corruption Watch, di masa pemerintahan Jokowi terjadi lonjakan korupsi, maling-maling berkeliaran sampai 3 kali lipat. Tahun 2019 menurut Indonesia Corruption Watch ada 270 kasus korupsi, tetapi 4 tahun kemudian, data 2023 bulan Desember, Indonesia Corruption Watch mengatakan korupsi meningkat 3 kali lipat di rejim Jokowi menjadi 791 kasus. Jadi bisa dipahami bila orang mengatakan di bawah Jokowi Indonesia menjadi lebih buruk. Profesor Koni Rahakundini yang baru saja mendapat gelar guru besar dari universitas terbaik di Rusia, yaitu Universitas Saint Petersburg, mengatakan jangan sampai Indonesia memiliki presiden seperti Mulyono yang baru. Ada 2 tipe presiden yang seharusnya tidak ada di dunia ini, kata Profesor Koni, yaitu Zelensky yang menjadikan rakyatnya, yang menggunakan rakyatnya dan menjual negaranya untuk panggung bagi dia, yaitu Zelensky, presiden Rusia. Dan yang kedua, jangan sampai ada Mulyono baru,
di Indonesia. Jadi kaum cendekiawan itu mengatakan bahwa kepemimpinan di era Jokowi adalah buruk dan Jokowi adalah presiden terburuk Indonesia. Tetapi sebagian masyarakat mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya lebih baik siap-siap untuk jualan bubur ayam hari ini. Siapapun presidennya setelah Jokowi, siapapun presidennya, maka rakyat haruslah menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1.
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.